Hai, saya Ika dan selamat datang di Expert Student Class. Oke, di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai NFT ya. Dimana mungkin sebagian dari kalian masih merasa kebingungan ketika akan membuat karya NFT. Pasti timbul pertanyaan di benak kalian nih, bagaimana sih cara untuk menjual karya NFT agar laku terjual? Nah, oleh karena itu, di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk kalian cara jitu untuk menjual NFT agar laku terjual. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali bahwa ini hanya sekedar tips saja dari saya. Hal lainnya bisa kalian pertimbangkan sendiri benar atau tidaknya. Karena saya ingatkan kembali bahwa ini hanya sekedar tips saja menurut saya sendiri. Oke, sekarang kita langsung lanjut saja ke pembahasannya, yaitu cara jitu agar NFT laku terjual. Jadi hal pertama yang perlu kalian perhatikan adalah orisinalitas atau keaslian. Hal ini sudah menjadi hal mutlak ketika kalian akan membuat karya NFT, di mana karya yang akan kalian jual itu harus milik kalian sendiri atau hasil karya kalian sendiri. Hal ini perlu kalian perhatikan juga karena sangat penting, di mana kalian tidak boleh menggunakan karya orang lain. Selain kita harus menghargai karya seni orang lain, tentu kita juga akan kena imbasnya ketika kita menggunakan karya seni yang bukan milik kita. Nah, hal ini dinamakan dengan hak cipta. Jadi ketika kalian menjual karya NFT tapi karyanya tersebut adalah karya milik orang lain, maka orang tersebut berhak mengklaim kalian sebagai pelanggaran dari hak cipta. Tentu saja hal ini bisa terjadi ketika orang tersebut memiliki banyak bukti-bukti yang cukup kuat untuk menuntut kalian mengenai karyanya tersebut. Jadi hal ini perlu kalian ingat ya, dimana kalian tidak boleh menggunakan karya orang lain. Gunakanlah karya kalian sendiri. Jadi sebelum kalian menjual karya NFT, berarti kalian harus memperhatikan karya kalian sendiri, ori atau tidak, dimana kalian tidak boleh menggunakan karya orang lain karena itu akan berakibat pada kalian sendiri, yaitu kalian telah melanggar hak cipta. Tentu kalian tidak akan bisa menjual NFT tanpa adanya sebuah karya. Oleh karena itu, poin pertama ini harus kalian perhatikan dengan benar ya. Jangan sampai menjual karya NFT tapi karyanya tersebut adalah milik orang lain. Oke, untuk poin orisinalitas ini kita contohkan dengan NFT-nya Ghazali ya. Ya, ini saya sudah masuk ke profile dari NFT-nya Ghazali. Sekarang kita lihat karya dari Ghazali ini ori atau tidak ya. Tentu kalau untuk karya Ghazali ini pasti kalian sudah tahu jawabannya, bahwa karya NFT Ghazali adalah ori atau asli milik karyanya sendiri, dimana karyanya tersebut adalah foto-foto dirinya sendiri yang diambil dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Nah, mungkin hal ini juga menjadi salah satu alasan kenapa karya NFT Ghazali bisa laku terjual dan bahkan viral. Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa keaslian pada karya NFT itu menjadi hal penting. Seperti karya-karya asli dari Ghazali ini ya, dimana karya-karya ini bisa laku terjual. Kemudian selain orisinalitas, poin yang kedua adalah ciri khas, di mana karya NFT kalian ini harus memiliki ciri khas. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa karya NFT itu sifatnya unik. Nah, oleh karena itu berarti hal yang perlu kalian perhatikan selanjutnya adalah keunikan dari karya NFT itu sendiri. Jadi ketika kalian akan menjual karya NFT, bagaimana sih agar laku terjual? Nah, hal kedua yang perlu kalian perhatikan adalah keunikan atau ciri khas dari karya tersebut. Oke, saya contohkan kembali untuk NFT-nya Ghazali. Tentu karya NFT dari Ghazali ini memiliki keunikan ya, dimana karyanya tersebut adalah dirinya sendiri. Kemudian ciri khasnya sendiri pada karya NFT Ghazali ini, ia memiliki ciri khas pada foto selfie-nya itu ya. Dengan semua fotonya ini menjadi salah satu ciri khas yang unik untuk karya NFT Ghazali. Nah, selain Ghazali, coba kita lihat karya NFT lainnya ya. Di sini saya akan membuka NFT dari Headframe.
Oke, sebelumnya untuk NFT ini sudah pernah saya bahas juga ya di video sebelumnya. Nah, untuk ciri khas dari Haprem ini sudah sangat terlihat dari background itu sendiri ya. Background dari Haprem ini bisa kalian lihat sendiri di beberapa karya NFT Haprem. Semua karyanya ini adalah yang berkaitan dengan monkey, hanya saja memiliki keunikan sendiri dari masing-masing monkey tersebut. Nah, untuk poin kedua ini juga menjadi salah satu hal penting ya agar NFT kita laku terjual, dimana kita harus memperhatikan ciri khas. Kalian harus melihat juga ciri khas pada karya NFT kalian. Jika kita lihat dari semua karya-karya yang laku terjual di NFT itu memang memiliki keunikan sendiri dan ciri khas sendiri. Jadi jika kalian ingin membuat sebuah karya NFT, maka kalian harus memperhatikan dan melihat ciri khas dari karya itu sendiri. Kemudian selain originalitas dan tadi ada ciri khas, poin ketiga yang perlu kita perhatikan agar NFT laku terjual adalah kekuatan komunitas. Untuk hal ini sebelumnya pernah saya bahas juga di video sebelumnya, tapi sekarang kita bahas kembali lebih detail agar NFT laku terjual. Apa sih pentingnya komunitas itu untuk sebuah karya NFT? Untuk saat ini memang sudah banyak sekali ya komunitas-komunitas yang bisa kalian gunakan sebagai wadah sharing agar NFT kalian laku terjual. Tentu dengan adanya komunitas, misalkan grup Telegram. Nah, di sana ketika kalian join atau gabung ke grup tersebut, maka kalian bisa mempromosikan karya NFT kalian di grup tersebut. Hasilnya nanti orang-orang akan melihat dan mengenal karya NFT milik kalian, baik itu di Facebook, di Telegram, dan di sosial media lainnya, karena sekarang ini sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang menjadi wadah untuk para pembuat NFT. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa dimana ketika komunitasnya itu kuat, maka ekosistemnya juga akan kuat. Itu artinya karya NFT kalian akan lebih mudah dikenal orang banyak, kalian juga bisa mempromosikannya dengan mudah. Jadi untuk poin ketiga ini bisa kalian gunakan sebagai wadah sharing ya, tapi tentu tidak bisa kalian remehkan karena kekuatan komunitas itu juga perlu. Nah, kita contohkan lagi pada NFT-nya Gozali. Pasti kalian sudah tahu bahwa karya NFT dari Gozali ini laku terjual karena memang diperkenalkan oleh salah satu komunitas. Dari sana kita bisa menarik kesimpulan bahwa komunitas memang juga hal yang penting ketika kita akan membuat karya NFT agar NFT kita laku terjual. Jadi dikarenakan kekuatan komunitas itu sangat penting, jadi silakan kalian masuk ke grup-grup atau komunitas yang menjadi wadah NFT. Nantinya di komunitas tersebut, baik itu Telegram, Facebook, Twitter, atau sosial media lainnya, nah kalian bisa mempromosikan karya NFT kalian di sana. Ini menjadi salah satu peluang agar NFT kalian juga dikenal banyak orang. Oke, kemudian cara yang keempat adalah harus memiliki nama dan reputasi. Untuk hal ini perlu kalian perhatikan dan sesuaikan dengan tema atau lain sebagainya sesuai dengan karya NFT kalian. Nah, kemudian lalu bagaimana agar reputasi kalian ini bagus? Jadi, agar reputasi kalian bagus, kalian harus menonjolkan karya NFT kalian itu sendiri. Hal ini bisa kalian lakukan dengan promosikan melalui media sosial ya. Karena dengan adanya media sosial tentu sudah sangat memudahkan kalian untuk mempromosikan karya NFT tersebut. Intinya untuk poin keempat ini yaitu memiliki nama dan reputasi. Berarti kalian harus memiliki reputasi yang bagus dan memiliki nama yang berkaitan dengan karya NFT kalian. Nah, sekarang saya contohkan pada NFT-nya Haprem. Tadi kita sudah tahu bahwa Haprem itu karya NFT-nya ini berkaitan dengan monkey. Kemudian di setiap karyanya juga Haprem ini memberikan nama yang sama. Ini bisa kalian lihat di sini salah satu karya dari Haprem. Di sini hanya bertuliskan Hap, kemudian ada hashtag 5271. Nah, untuk poin yang keempat ini adalah memiliki nama dan reputasi. Usahakan reputasi kalian harus baik dan nama kalian juga banyak dikenal orang. Hal ini bisa kalian lakukan dengan banyak mempromosikan karya NFT kalian melalui media sosial atau lain sebagainya agar orang-orang memiliki kepercayaan terhadap kalian. Jika mereka sudah percaya, berarti mereka tidak akan ragu untuk membeli karya NFT kalian. Nah, kemudian hal selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah melihat tipe pembeli dari NFT itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa ada 3 tipe orang pembeli NFT. Yang pertama adalah kolektor, kemudian investor, dan terakhir adalah ngeprint. Dari sini kalian bisa memperhatikan nih, kalian akan membuat karya untuk pembeli yang seperti apa, untuk investor kah atau untuk kolektor. Ketika kalian sudah memahami tipe-tipe pembeli dari NFT, maka kalian sudah tahu nih tujuan
atau target pembeli NFT kalian, yang nantinya dimana karya NFT kalian akan dibeli sebagai kolektor atau lain sebagainya. Oke, jadi 5 poin saja yang bisa saya sampaikan cara agar NFT itu laku terjual. Tadi yang pertama adalah originalitas, kemudian ada ciri khas, yang ketiga adalah kekuatan komunitas, yang keempat adalah memiliki nama dan reputasi, dan yang terakhir adalah mengetahui tipe pembeli NFT. Dari kelima hal tersebut bisa kalian pahami lebih dalam lagi dan kalian pertimbangkan dengan karya kalian yang akan dijual di NFT. Tapi tetap ya, dari kelima poin tersebut itu hanya sebagai tips saja dari saya. Sisanya bisa kalian pertimbangkan sendiri mau kalian lakukan atau tidak. Yang terpenting pasti kalian hanya memikirkan bagaimana cara agar karya NFT itu laku terjual. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar saya bisa terus memberikan informasi-informasi terupdate tentang dunia cryptocurrency. Saya Ika, pamit undur diri, salam traders.